Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan saya Ira Putri Latifani Dianata dengan nomor NPM yaitu 2022131008 Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Elektronik Digital dengan dosen Denny Suprihadi STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan suatu tugas tentang rangkaian dari tegangan listrik LED dengan sederhana. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu LED. LED itu merupakan singkatan dari lead emitting diode, adalah tegangan yang diperlukan untuk mengoperasikan LED dengan efektif. LED ini adalah jenis dioda semikonduktor yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Tegangan yang diperlukan untuk mengoperasikan LED bervariasi tergantung pada jenis LED yang digunakan umumnya. LED memiliki tegangan kerja yang rendah, yaitu sekitar 1,5 hingga 3,6 volt. Namun, beberapa jenis LED seperti LED high power atau LED berdaya tinggi karena memerlukan tegangan yang lebih tinggi, biasanya antara 3 hingga 12 volt. Dan di sini saya akan menyebutkan sebuah contoh dari rangkaian-rangkaian di aplikasi Proteus yang saya bikin. Nah, ini adalah sebuah contoh dari mana itu rangkaian sambungkannya dengan baik, menyambungkannya hingga menyala sebuah lampu LED tersebut. Di Proteus ini juga kita dapat membuat sebuah produk seperti ini dengan mudah dan dapat dipahami dengan jelas oleh orang-orang yang menjadi penggunanya. Contohnya seperti saya. Ini saya membuat sebuah contoh rangkaian elektronik digital dengan menyalakan lampu LED tersebut. Nah, di sini juga saya akan menyebutkan dari contoh sumber-sumber lainnya. Ini pun terdapat landasan teori yang menjelaskan sebuah sistem digital erat kaitannya dengan pengertiannya dalam bidang elektronika. Rangkaian elektronika didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari komponen-komponen elektronika baik pasif maupun aktif yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Dalam hal ini juga dikatakan komponen pasif itu adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan satu daya dan sifatnya tidak dapat melakukan penguatan terhadap arus atau tegangan listrik. Sedangkan komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam operasinya memerlukan satu daya dan memiliki sifat dapat menguatkan sinyal atau tegangan listrik tersebut. Contoh komponen pasif adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan contoh komponen aktif adalah transistor. Jenis pengolahan sinyal antara lain adalah kekuatan sinyal yaitu application, pembangkit sinyal yaitu oscillation, dan pemodulasi modulation. Bahkan di sini disebutkan
Rangkaian running LED itu adalah merupakan rangkaian yang mengombinasikan beberapa komponen elektronika, yaitu LED, IC55, IC4017, kapasitor, dan beberapa komponen elektronika lain-lainnya. Dan LED ini kelihatannya juga seakan-akan berjalan, padahal hanya hidup bergantian sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan di sini saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan-bahan LED tersebut. Yang pertama IC555, yang kedua IC4017, yang ketiga kapasitor, yang keempat LED, yang kelima switch 3 kaki, yang keenam resistor, yang ketujuh pot HG, yang kedelapan power, dan kesembilan grup. Dan ini saya menyebutkan contoh lain dari sumber lain juga. Tepatnya tidak sengaja contohnya sama dengan yang tadi project yang saya bikin. Tepatnya di sini kesimpulannya adalah prinsip kerja dari running LED ini menggunakan IC yang dapat secara konstan mengirimkan sebuah pulsa listrik untuk menghidupkan LED yang ada dengan waktu tertentu. Dengan menerapkannya cara kerja running LED ini, maka dapat dibuat tulisan berjalan dengan menggunakan rangkaian ini. Untuk membantu suatu tulisan berjalan yang ingin dibuat diperlukan pemahaman yang lebih lanjut atau lebih mengenal rangkaian-rangkaian ini. Dikarenakan sebuah rangkaian ini harus dengan definisinya dengan jelas untuk bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang. Dan ini kita kembali untuk melihat proyek saya yang tadi di aplikasi Proteus dengan mudah dipahami oleh orang-orang dan mudah untuk dikerjakannya dengan teliti. Bahkan penggunaannya juga ini banyak manfaat-manfaatnya. Alhamdulillah, penjelasan-penjelasan yang tadi saya sebutkan sudah selesai, dan apabila banyak kesalahan atau kurang tepat dalam penjelasan dengan materinya yang kurang tepat, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahannya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali nanti lagi.